Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 14 Oktober 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. 6 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya saya diajak main drama musikal, Dramus. Judulnya Kemuning, Mempelai Berkalang Luka. Mungkin para sahabat setia Go Warrior ada juga yang nonton 6 tahun yang lalu kayaknya. Saya jadi pemeran utama. Wah, sutradaranya Romo Hari Sulistyo. Saya katakan kepada Romo Hari Sulis ketika meminta saya untuk ikut main drama musikal itu. Saya bilang, Romo gak salah nunjuk orang. Saya yang celelean gini disuruh ikut-ikutan drama musikal. Saya mau ikut Romo, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, dia tanya. Gak usah pakai teks, saya bilang. Gak usah pakai naskah, biar aku ngoceh sendiri aja. Acara ini saya kira dibuat sebagai cara yang kreatif untuk menggalang dana dalam rangka pembangunan dan renovasi rumah sakit St. Carolus. Dan puji Tuhan, melalui acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, rumah sakit dapat dibangun dan direnovasi. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang guru, saya kira Yesus memiliki metode pengajaran yang kreatif dan istimewa. Hari ini nampak sekali Yesus melakukan kreativitas dalam pengajarannya. Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi. Ia masuk dalam rumah orang itu, lalu duduk makan tanpa mencuci tangan. Sehingga orang-orang Farisi menjadi geram dan mencacinya. Karena bagi orang Farisi, menurut tradisi mereka, tidak diperkenankan makan sebelum mencuci tangan. Namun tindakan Yesus ini merupakan sebuah pengajaran yang kreatif untuk mengajarkan orang-orang Farisi agar tidak berlaku munafik. Yesus bersabda, "Hai kalian orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar." Pinggan itu artinya piring yang besar. Tetapi bagian dalam dirimu dipenuhi dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, kata Yesus. Bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tindakan Yesus ini adalah tindakan simbolis yang kreatif, yang menjadi pengajaran bahwa kita diajak untuk menjadi pribadi yang bersih bagian luar dan dalam. Enggak sibuk dengan membersihkan bagian luarannya aja. Namun bagian dalamnya, hati kita dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dan dendam. Yesus ingin membongkar kedok-kedok orang Farisi yang bersembunyi di balik nama agama.
Mereka merasa diri paling agamis, tetapi dipenuhi dengan ketamakan, kerakusan, dan dosa. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, ketika kita membersihkan yang di dalam ini, maka yang terpancar keluar adalah gambar dan rupa Allah, citra Allah yang akan terpancar keluar. Jadi jangan hanya sibuk dengan riasan-riasan luar saja. Mari kita berbenah diri untuk bersih luar dan dalam, lahir dan batin. Semoga itu yang mau kita perjuangkan sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan sejati. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.